Shalom. Bersyukur oleh karena kasih karunia Allah Bapa, kita akan memulai ibadah Pentakosta. Mari kita siapkan diri, kita tenangkan hati, kita masuk di dalam saat teduh. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita di dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang ada di dalam hatiku, penuhilah daku, sinari hatiku, sucikan daku dari segala dosaku. Lenyapkan kuasa gelap, bentuklah aku, agar aku hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Penuhilah, kini penuhi hatiku. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Roh Kudus sucikan daku dari segala dosaku, bagai bejana yang baru siap dipakai Tuhanku. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebelum kita melanjutkan ibadah pada minggu hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengaku akan segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita mau menaikkan doa-doa syafaat juga kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, mengakui akan segala salah dan dosa kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengakui, menyadari ya Tuhan, kami begitu banyak kelemah dan juga salah di hadapan Tuhan. Kami dengan hati yang terbuka, siap untuk dikoreksi oleh Tuhan, mengakui akan segala salah dan dosa kami. Tuhan, kiranya Engkau mau berbelas kasih kepada kami, mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami, dan ajar kami untuk terus semakin menghargai pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh hidup lebih menyenangkan hati Tuhan, lebih memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang maha baik, Allah yang panjang sabar. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala
pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita dan keluarga kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan untuk segala pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita buka suara, kita bersyukur. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan sudah peliharakan kami dan juga seisi rumah kami dengan begitu sempurna adanya. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami, relasi antara suami dan istri, anak-anak dan orang tua, studi anak-anak kami, cucu-cucu kami, bahkan juga pekerjaan, bisnis, usaha, toko yang Tuhan percayakan sampai pada saat ini boleh berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami yang bisa melayani Tuhan. Semuanya pun karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih pada saat ini apa yang kami punya, apa yang kami capai, semuanya karena kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa dalam surga, kami juga datang kepadamu mau mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dan juga perlindungan Tuhan di dalam rangkaian ibadah penghiburan almarhumah Guru Injil Mary Tulay. Kemarin sudah dilakukan pemakaman abu jenazah. Biarlah kami pada saat ini boleh melihat bahwa Tuhan sungguh baik adanya khususnya kepada keluarga besar Pendeta Tulay. Mereka tetap dikuatkan terus dengan berdiri teguh dan juga setia melayani Tuhan, melanjutkan kehidupan ini, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami terus menyerahkan ibadah pada minggu hari ini. Tuhan juga yang mempersiapkan hati kami yang sudah hadir, yang sudah siap untuk mengikuti. Biarlah kami boleh diberkati, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Guru Injil Febri Mawuntu. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh memperingati turunnya Roh Kudus di dalam Pentakosta. Biarlah Roh Kudus yang sudah ada di hati kami pada saat ini terus berkuasa memimpin kehidupan kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini tidak bisa mengikuti ibadah. Mungkin di antara mereka ada yang terbaring sakit, lemah, dan juga di dalam pergumulan permasalahan sehingga mereka tidak mampu untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, seperti Engkau memberkati kami yang setia hadir, Engkau juga kiranya memberkati mereka. Tuhan, jawab akan segala pergumulan dan doa-doa mereka. Tuhan, sembuhkan, Tuhan jamah akan segala sakit penyakit mereka. Tuhan juga menolong akan segala pergumulan permasalahan jikalau di dalam keluarga-keluarga jemaat GKR Gedong ada yang dalam pergumulan. Tuhan yang berikan jalan keluar. Kami berdoa secara khusus bagi Bapak Hizkia, suami dari Ibu Lilis yang sedang sakit syaraf kejepit. Ada satu pemikiran, pertimbangan untuk dioperasi. Biarlah hikmat Tuhan boleh menaungi akan keluarga Pak Hizkia dan memutuskan yang terbaik dalam pimpinan Tuhan. Kami juga terus bersyukur untuk pemulihan Bapak Sentoso pasca patah pergelangan tangan. Sudah dioperasi beberapa waktu yang lalu. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini dalam masa-masa pemulihan Pak Sentoso semakin baik dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami terus juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Kami menyerahkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari Pendeta Tony Kawatu, Mulyana Kuswanto, Jakub W. Budiman, Mariko Kuswanto, Claris Oksa Akselina, Erik Subrata, Lisa, Lydia Helsa Budiman, Yuni, Iwan Kurniawan, Raymond Kartawijaya, Ramlan atau Abi, dan Harni Pangestu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk usia mereka yang bertambah, biarlah cinta kasih mereka kepada Tuhan juga semakin besar, semakin bertambah. Tuhan yang menjawab akan segala doa dan harapan mereka, dan mereka terus bertumbuh di dalam iman kerohanian kepada Tuhan. Kami terus menyerahkan ibadah sekolah minggu sebentar dan juga ibadah pada hari ini, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dengan tetap berdiri, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita ucapkan salam damai sejahtera bagi anggota keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Kita baca bersama Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata, seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah
Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat hari Pentakosta buat kita semua. Jemaat sekalian, hari ini kita akan membahas suatu firman Tuhan yang menunjukkan peristiwa Pentakosta. Karena memang hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan sampai pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat sekalian, tadi dalam bacaan litani kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul 1 ayat, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Tetapi kita tidak akan membacanya lagi. Mari kita perhatikan tentang apa itu sebenarnya Pentakosta. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai Pentakosta mungkin terbersit dalam pemikiran kita akan dua hal. Yaitu yang pertama adalah baptisan Roh Kudus, lalu yang kedua adalah berbicara dalam bahasa roh. Ketika kita berbicara tentang Pentakosta atau mendengar kata Pentakosta, seringkali dua hal ini yang terbersit dalam pemikiran kita. Jadi tanpa sengaja, tiba-tiba mungkin ketika dengar Roh Kudus, baptisan roh, itu pasti ada dalam pemikiran kita sebagai orang percaya hari ini. Jemaat sekalian, saya ingin sharing sedikit begitu ya. Ketika saya duduk di bangku SMA, waktu itu bersama teman saya mendapatkan dua buah pertanyaan yang memang mungkin muncul di antara beberapa kalangan orang Kristen pada hari-hari ini atau pada masa ini. Yang pertama adalah, sudahkah Anda dibaptis oleh Roh Kudus? Perkataan ini atau pertanyaan ini sempat ditanyakan kepada saya kala itu. Ketika itu saya masih tidak mengerti apa itu baptisan roh. Karena memang di gereja saya tidak diajarkan tentang baptisan roh. Lalu saya dengan jujur berkata, belum tahu bahkan saya ada baptisan roh. Tetapi teman saya ketika ditanya hal ini, teman saya berkata, sudah. Nah, jemaat sekalian, ketika saya bilang belum, orang yang menanyakan pertanyaan ini kepada saya, orang tersebut langsung dengan semangat ingin membantu saya supaya saya dibaptis oleh Roh Kudus. Wow, dengan semangatnya dia melakukan itu. Dan ya, saya masih belum tahu, oke, begitu ya. Tetapi buat teman saya yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, dia berkata seperti itu. Pertanyaan yang kedua pun ini muncul. Kalau kamu memang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, berarti kamu bisa dong bahasa roh. Teman saya tidak bisa bahasa roh sama sekali. Lalu dengan semangat juga orang ini membantu untuk teman saya ini bisa berbahasa roh. Harus katanya bisa bahasa roh. Nggak mungkin nggak bisa. Jemaat sekalian, ketika saya mengalami hal ini, mungkin kita juga pernah mungkin ya mengalami hal ini. Pada waktu itu ketika saya masuk sekolah teologi, saya merenungkan sebenarnya apa ya landasan daripada dua pertanyaan ini. Kenapa kalau berbicara tentang Pentakosta atau tentang Roh Kudus, pasti dua hal ini yang ditanyakan atau yang terpikirkan. Jemaat sekalian, ketika saya mencari landasannya dan pada akhirnya juga saya menemukan ternyata dalam pemikiran mereka, mengapa mereka berpikir bahwa harus ada baptisan Roh Kudus dari Kisah Rasul 1 ayat yang kelima. Dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang kelima demikian. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita, bagi mereka, beberapa kalangan orang percaya ini merasa baptisan air itu tidak cukup. Bukankah dalam firman Tuhan, ini landasannya, harus juga ada baptisan Roh Kudus. Ini perlu. Dan kalau sudah dibaptis oleh Roh Kudus, Kisah Rasul 2 ayat 4 ini menjadi
suatu landasan bagi mereka juga. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kalau sudah dibaptis oleh air seperti kita semua mungkin ya, itu harus juga nih dalam pemikiran mereka untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kalau sudah dibaptis dengan Roh Kudus, ya harusnya bisa bahasa roh. Jemaat sekalian, dua landasan ini atau dua pertanyaan tadi sebenarnya tidak begitu signifikan buat kita sebagai orang percaya. Yang menjadi pertanyaan penting bagi kita sebagai orang percaya adalah, apa sebenarnya makna Pentakosta bagi orang Kristen masa kini? Mohon maaf jemaat sekalian. Jemaat sekalian, ini pertanyaan inilah yang paling penting yang harusnya kita tanyakan bagi kita orang percaya hari ini. Apa sebenarnya makna Pentakosta ini? Tetapi sebelumnya kita perlu memperhatikan terlebih dahulu konteks daripada Pentakosta ini, jemaat sekalian. Di dalam tradisi bangsa Yahudi, itu ada 3 hari raya utama. Kalau kita baca di Ulangan 16 ayat 1-17, dijelaskan dengan detail mengapa 3 hari raya ini penting. Yang pertama adalah hari Paskah, hari raya Paskah. Ini menjadi peringatan yang penting, hari raya yang penting bagi orang Yahudi atau bangsa Israel. Lalu yang kedua adalah Pentakosta. Dan yang ketiga adalah Pondok Daun. Dari sini kita bisa mengerti sekarang. Ternyata karena Pentakosta termasuk dalam 3 hari raya utama bangsa Israel, wajar saja ketika tadi kita baca di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang kelima, di Yerusalem berkumpul begitu banyak orang-orang Yahudi yang saleh yang berada di seluruh kolong langit dikatakan. Dalam arti semua orang Yahudi yang tersebar tetapi yang saleh, yang mengerti betapa pentingnya Pentakosta ini untuk dirayakan, mereka datang ke Yerusalem. Nah, jemaat sekalian, sampai sini kita sudah mengerti sedikit konteksnya mengapa dikatakan ada begitu banyak orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem pada hari Pentakosta ini. Bahkan kalau tadi kita baca di ayat 9-11, saya hitung kurang lebih ada 16 orang dari memiliki beberapa latar belakang dari kota-kota lain yang ada di seluruh Roma pada waktu itu. Nah, jemaat sekalian, sampai di sini kita sudah sedikit paham. Akan tetapi kita perlu mengetahui lebih lanjut, apa itu Pentakosta? Jemaat sekalian, Pentakosta secara literalnya atau harafiahnya dari bahasanya begitu ya, arti jelas-jelasnya itu adalah 50 hari. Kenapa 50 hari? Karena di dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat 9-11 dikatakan orang Israel harus menghitung 50 hari setelah perayaan Paskah, atau bisa dikatakan sebagai hari raya 7 minggu untuk merayakan berakhirnya panen gandum. Jadi Pentakosta ini artinya 50 hari yang setelah dihitung setelah hari raya Paskah, jemaat sekalian. Selanjutnya jemaat sekalian, sampai di sini kita sudah sedikit paham nih. Oh, Pentakosta adalah peristiwa yang penting yang perlu dirayakan oleh orang Yahudi. Lalu yang kedua, wajar ternyata banyak orang Yahudi yang berkumpul di situ karena ini hari yang penting. Dan sekarang kita sudah paham. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, sampai sini mungkin kita sudah paham secara konteks bangsa Yahudinya, atau mengapa orang Yahudi berkumpul dan apa itu arti Pentakosta secara literalnya. Namun, ketika kita membaca di ayat yang ke-14 sampai dengan 17, kita mengerti ternyata Pentakosta pada waktu itu Rasul Petrus menyampaikan maksudnya apa sih peristiwa yang membuat mereka orang-orang di situ terheran-heran. Yaitu ini adalah penggenapan daripada nubuatan Nabi Yoel. Serta sebenarnya ini juga penggenapan janji Allah, janji Tuhan Yesus ketika dia terangkat ke sorga, dia akan memberikan Roh Kudus penolong yang lain seperti yang terdapat di Yohanes 14 dan juga Kisah Rasul 1 ayat 5 tadi. Ini arti dari Pentakosta yang sesungguhnya. Jadi kalau kita ditanya sekarang, apa sih makna Pentakosta buat orang Kristen hari ini? Jawabannya cuma satu, Bapak Ibu Saudara, yaitu hari turunnya Roh Kudus.
Sampai sini kita sudah jelas ya, bukan lagi masalah merayakan sesama orang Yahudi, tidak, merayakan berakhirnya panen gandum, tidak, tetapi merayakan hari turunnya Roh Kudus. Jemaat sekalian, hari turunnya Roh Kudus ini ketika tadi kita mengetahui konteksnya, artinya, peristiwa apa ini sebenarnya, kita sekarang beranjak kepada penggalian lebih dalam lagi dari ayat 1, Kisah Rasul 2, ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ketika Roh Kudus turun, ada 3 tanda yang muncul, jemaat sekalian dikasih Tuhan. Yang pertama adalah bunyi tiupan angin yang keras. Bunyi tiupan angin yang keras ini bukan sembarangan bunyi yang mungkin hanya didengar oleh orang-orang yang atau murid-murid Tuhan Yesus yang ada di situ, bukan. Tetapi kalau kita baca, ternyata bunyi ini pun terdengar oleh seluruh orang Yahudi yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Sehingga mereka berkerumun, berkumpul, dan terheran-heran. Lalu yang kedua, ketika bunyi tiupan angin yang keras itu melingkupi rumah di mana para murid dan rasul berkumpul, yang di mana mereka sedang duduk-duduk saja begitu, sedang duduk menanti janji Tuhan, tiba-tiba muncul juga lidah-lidah seperti nyala api. Setelah 2 tanda ini bermunculan, terjadilah tanda berikutnya, yaitu para rasul dan murid-muridnya berkata-kata dalam bahasa lain. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, kita sekarang mengetahui tanda mengapa Roh Kudus turun dan bagaimana tanda Roh Kudus itu turun kepada murid-murid pada waktu itu. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi, apa sih arti daripada 2 tanda ini? 3 tanda ini maksud saya. Pertama saya akan membahas 2 tanda pertama dulu, yaitu bunyi tiupan angin keras dan lidah api. Jemaat sekalian, bunyi tiupan angin yang keras atau tiupan angin ini menandakan tentang kuasa Allah. Kalau tadi kita baca di ayat yang kedua, Kisah Rasul 2 ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Ini menandakan kuasa Allah yang tak terlihat, yang tak terduga, di mana para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus waktu itu sedang duduk. Mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka hanya duduk menantikan janji yang Tuhan Yesus nyatakan kepada mereka. Ketika itu bunyi ini muncul seperti tiupan angin yang keras yang menandakan kuasa Allah. Setelah itu, kalau kita perhatikan kenapa sih ini seperti kuasa Allah? Jemaat sekalian, kalau kita baca bagaimana dalam Kejadian ketika Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafas kepada manusia yang waktu itu belum hidup. Ketika diberikan hembusan nafas, manusia itu hidup. Di sini menandakan kuasa Allah tentang kehidupan yang baru, dan setelah itu bermunculan lidah-lidah seperti nyala api. Nyala api yang membara ini juga menandakan kehadiran Allah dan pengudusan para murid. Kalau kita perhatikan jemaat sekalian di dalam Perjanjian Lama, ketika Musa berjumpa dengan Allah di dalam semak Duri, di situ dikatakan bahwa Allah hadir di tempat itu. Dan ketika Allah hadir, tempat itu menjadi kudus. Dan bahkan kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu dipimpin oleh tiang api pada malam hari, menandakan kehadiran Allah. Bahkan ketika Allah berkenan terhadap korban bakaran, Allah akan menyambar habis dan membakar korban itu. Dan ketika malam hadir, maka tempat itu kudus. Jadi 2 tanda ini menandakan kuasa Allah, kehadiran Allah, serta bagaimana para murid dikuruskan oleh Allah untuk menyampaikan berita baik kabar Injil itu. 2 tanda ini kita sudah pahami sekarang. Para murid tidak melakukan usaha tertentu untuk mendatangkan Roh Kudus ini, tidak. Mereka benar-benar sedang duduk saja. Dan setelah 2 tanda ini jemaat sekalian, tanda yang ketiga adalah berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Seringkali di dalam bahasa terjemahan, di dalam bahasa Indonesia, bahasa-bahasa lain ini diartikan sebagai bahasa roh. Di mana sebenarnya maksudnya adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Ini maksudnya. Tetapi kalau kita baca di Kisah Rasul 10 mungkin, Kisah Rasul 19 atau 1 Korintus 14, kita akan menemukan ternyata terjemahannya adalah bahasa roh.
Sedangkan khusus di bagian ini adalah heteros glosa. Artinya bahasa-bahasa lain. Atau kalau boleh diterjemahkan dengan literal, glosa itu lidah. Jadi lidah-lidah lain. Jadi banyak lidah yang lain. Dalam arti bahasa asing yang beraneka ragam. Ini merupakan karya dari Roh Kudus kepada para murid yang dimana mereka tidak pernah mempelajarinya terlebih dahulu. Mereka langsung bisa begitu saja. Kalau tadi kita membaca secara detail di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Namun nanti diterjemahkan lagi di dalam bahasa-bahasa lain adalah penerjemahannya secara literal, yaitu adalah bahasa lidah. Begitu jemaat sekalian. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan, loh di Alkitab kok bahasa roh dikatakan? Sebenarnya LAI tampaknya ingin memberikan penjelasan kepada orang percaya hari ini bahwa ini bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Dalam bahasa literalnya adalah bahasa lidah yang mungkin juga sering kita dengar. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, ketika kita melihat bagian ini, mengapa sih para murid harus diberikan bahasa lain ini kepada mereka? Jemaat sekalian kasih Tuhan, kalau tadi kita baca di ayat 9 sampai dengan yang ke-11, tadi kurang lebih kan saya sudah mengatakan ada 16 bahasa begitu ya. Ada 16 orang yang menggunakan bahasa yang berbeda. Mengapa ini menjadi penting? Jemaat sekalian, ketika saya lahir di Indonesia, lalu mungkin saya berstudi atau tinggal atau bekerja di Amerika, misalnya bahasa Inggris. Ketika kita bertemu dengan orang yang menggunakan bahasa Indonesia, kita akan lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia, bukan? Tidak dengan menggunakan bahasa Inggris. Karena bahasa Indonesia lebih mudah dipahami oleh kita, lebih beragam maknanya, lebih kita pahami. Sedangkan kalau bahasa Inggris ya mungkin tahu, bisa, tetapi perlu waktu lama dan tidak mungkin saya memahami semuanya secara langsung atau juga mendalam seperti ketika saya berada di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Karena tujuannya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, dikatakan di ayatnya yang ke-11. Bagaimana orang-orang tersebut bisa mengerti akan firman Tuhan, bisa memahami perbuatan Allah yang besar itu, kalau apa yang dikatakan oleh para rasul dan murid-murid pada waktu itu tidak dipahami sama sekali, atau memiliki arti yang berbeda daripada apa yang mereka maksud. Justru karena tujuan daripada pemberian bahasa ini adalah untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah. Kalau kita melihat dalam terang Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tujuannya adalah untuk menjadi saksi. Roh Kudus diberikan kepada para murid, kepada seluruh orang percaya, supaya mereka memiliki kuasa, keberanian untuk menyampaikan Injil, kabar baik itu kepada semua bangsa-bangsa untuk kemuliaan Allah. Sehingga penghalang yang harus mereka miliki, harus mereka dobrak adalah bahasa. Maka dari itu diberikanlah bahasa lain ini yang gak pernah mereka pelajari sebelumnya. Jemaat sekalian yang kasih Tuhan, sekarang kita sudah mengerti. Ternyata begitu ya, bahasa roh ini diberikan oleh Roh Kudus, yang dalam artinya bahasa lidah atau bahasa-bahasa lain ini sebagai alat untuk mengabarkan Injil dan sebagai alat untuk membangun jemaat. Kalau nanti kita membaca di dalam Kisah 1 Korintus pasalnya yang ke-14, Paulus menjelaskan dua hal ini. Jadi sekarang kita juga mengerti Pentakosta bagi orang percaya pertama adalah hari turunnya Roh Kudus, penggenapan nubuatan Nabi Yoel, dan penggenapan janji Tuhan Yesus kepada para murid dan seluruh orang percaya pada waktu itu. Ini perlu kita ingat, kita pahami, supaya kita tidak salah lagi nih tentang baptisan Roh Kudus atau tentang Pentakosta itu. Karena setiap kita, orang yang sudah mengaku percaya, ini pasti akan memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Sudah pasti Roh Kudus akan berkarya terlebih dahulu dalam diri kita sebelum kita bertobat dan mengaku percaya kepada Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, yang perlu diingat lagi adalah ini. Kejadian turunnya Roh Kudus ini hanya satu kali dan tidak akan terulang lagi. Kepada para rasul, ini khusus diberikan kepada para rasul dan pada murid pada waktu itu. Sampai di sini kita paham ya. Jadi tidak perlu lagi berpikir Roh Kudus belum turun nih. Sudah, cuma satu kali. Namun
Mungkin bagi kita yang sering baca Alkitab atau sering mendengar orang-orang lain berkhotbah atau mungkin ada pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan lain, kita mungkin bertanya begitu ya. Loh, bagaimana dengan peristiwa Cornelius dalam Kisah Rasul 10 tadi? Atau dalam peristiwa orang-orang di Efesus pada Kisah Rasul 19? Bagaimana untuk hal itu? Jemaat sekalian, kalau kita membaca dengan detail, tadi saya sudah jelaskan, bahasa roh itu sebenarnya adalah bahasa lidah dalam literalnya, atau bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Yang bisa dimengerti, bahasa yang ada, bukan bahasa yang mungkin 1, 2, 3 kosakata yang diulang-ulang terus, bukan. Bahasa yang bisa diterjemahkan bahkan. Harus diterjemahkan, kata Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Kalau kita membaca 2 ayat yang saya sebutkan di dalam slide ini, jemaat sekalian, sebenarnya adalah menjadi tanda dan konfirmasi bahwa keselamatan dan pencurahan Roh Kudus itu juga berlaku bagi semua bangsa-bangsa non-Yahudi. Karena pada waktu itu, para rasul hanya berpikir Injil itu hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Justru dengan adanya peristiwa Cornelius, adanya peristiwa di Efesus oleh Paulus, ini menjelaskan semua itu mendapatkan hak yang sama untuk mendengarkan firman Tuhan, Injil itu. Bahkan kalau kita gali lagi dalam Kisah Rasul 19, sebenarnya Paulus menanyakan, apakah engkau sudah dibaptis hanya dengan baptisan Yohanes? Artinya baptisan untuk pertobatan, bukan baptisan yang seperti yang diajarkan dalam amanat agung Tuhan Yesus. Baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti kita hari ini. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena tujuan daripada pemberian turunnya Roh Kudus maksudnya adalah, sekali lagi saya menjelaskan, memberikan kuasa dan keberanian kepada semua umat Allah untuk menjadi saksi Kristus, menyampaikan kabar baik bagi semua bangsa-bangsa untuk kemuliaan Dia. Ini yang harus kita ingat dan pahami, jemaat sekalian. Lalu mungkin sampai di sini kita mulai bertanya, sikap kita sebagai orang percaya hari ini apa? Ya tentunya pertama kita nggak perlu lagi mencari-cari atau berusaha dengan sekuat tenaga untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Apalagi berbahasa roh. Karena tidak ada perintahnya di Alkitab untuk hal itu. Kita, setiap orang yang percaya sudah memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Bahkan sebelum kita mengaku bertobat kepada Allah, sebelum kita dikatekisasi dan dibaptis, ketika kita percaya kepada Allah, bilang, aduh Tuhan, aku merasa berdosa sekali. Roh Kudus sudah melahirbarukan kita terlebih dahulu. Sehingga kita mampu untuk menyatakan dosa kita, mengaku salah, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya hari ini adalah kita penuh dengan Roh Kudus. Ini yang harusnya kita kejar, penuh dengan Roh Kudus. Tapi apa sih penuh dengan Roh Kudus itu? Jemaat sekalian, penuh dengan Roh Kudus arti kita mengosongkan diri kita. Benar-benar kita kosong. Kita mengaku semua dosa kita kepada Allah. Dan kita mematikan manusia lama kita. Yang tadinya jahat menjadi baik. Yang tadi sudah baik menjadi lebih baik lagi. Yang tadi sudah hidup kudus menjadi lebih kudus lagi. Dan terus proses ini akan berlangsung selama hidup kita sampai kita berjumpa dengan Bapa. Artinya ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita membiarkan Allah tinggal dalam diri kita. Berkuasa dalam diri kita. Ini artinya penuh dengan Roh Kudus. Jadi sampai di sini jemaat sekalian, kita sudah mengetahui dengan begitu jelas apa itu peristiwa Pentakosta, mengapa Roh Kudus turun, dan sikap kita sebagai orang percaya hari ini tuh apa? Membiarkan Allah tinggal dan berkuasa seutuhnya dalam diri kita. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, biarlah mulai hari ini kita memuliakan Allah di dalam segala hal. Kita nyatakan berita Injil kepada semua orang. Kita tunjukkan kasih Kristus dalam keseharian kita. Karena kita adalah orang percaya yang harusnya sudah memiliki Roh Kudus, yang harusnya kita penuh dengan Roh Kudus itu, dan harusnya hidup kita sudah berubah dan terus ingin rindu menyampaikan kabar baik itu. Supaya semua orang dapat mendengar dari perkataan kita, dapat melihat
dari gerak tubuh kita, sikap kita, dan dapat merasakan melalui setiap perbuatan kita Injil Kristus yang telah menyelamatkan kita. Sehingga orang lain melihat, tertarik, dan menjadi percaya. Karena kita adalah umat Allah, umat pilihan Allah, yang harusnya menjadi berkat buat banyak orang. Dan ini adalah tugas kita. Biarlah mulai hari ini, di mana peristiwa Roh Kudus ini kita peringati, peristiwa turunnya Roh Kudus ini kita peringati, kita terus menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, mengabarkan Injil kemanapun melalui setiap tingkah laku dan perbuatan kita di dalam keseharian kita, sehingga setiap orang melihat bahwa kita adalah umat Allah dan Allah dimuliakan melalui diri kita, disenangkan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh diingatkan, dibenarkan pengetahuan kami tentang Roh Kudus, tentang peristiwa Pentakosta, tentang doktrin Roh Kudus yang benar Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami dengan semangat memberitakan Injil melalui setiap keberadaan kami dalam segala aspek kehidupan kami, sehingga nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami, dan kabar baik Injil itu disebarkan melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Hanya demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah sampai di penghujung ibadah pada hari ini. Kita berterima kasih kepada hamba-Nya, Guru Injil Febri, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam rangka ibadah peringatan Pentakosta. Mari kita memperhatikan beberapa warta yang ada di layar kita, saudara-saudara. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari Pendeta Tony Kawatu, Mulyana Kuswanto, Yakub W. Budiman, Mariko Kuswanto, Claris Oksa Akselina, Erik Subrata, Lisa, Lydia Helsa Budiman, Yuni, Iwan Kurniawan, Raymond Kartawijaya, Ramlan atau Abi, Hartini Pangestu. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara-saudara. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik melalui transfer rekening gereja. Biarlah kita doakan tangan-tangan yang mengelola keuangan gereja ini Tuhan mampukan untuk terus mensalurkan berkat-berkat Tuhan kepada pelayanan-pelayanan di gereja. Sebentar pada pukul 10 ibadah sekolah minggu, mari kita mengajak anak-anak kita, keponakan, cucu-cucu kita untuk setia hadir dalam ibadah sekolah minggu dalam rangka Pentakosta. Mari kita berikan semangat kepada anak-anak kita sejak kecil untuk boleh setia beribadah kepada Tuhan. Pada hari Rabu yang akan datang, persekutuan doa akan dilayani oleh hamba-Nya, Guru Injil Febri, dengan tema Keluarga Allah. Mari kita bersama dengan anggota keluarga tetap setia di dalam ibadah persekutuan doa yang diadakan setiap hari Rabu. Minggu depan, ibadah minggu akan dilayani oleh Guru Injil Ria Pasaribu dengan tema Kehidupan Jemaat yang Dinamis. Mari kita dengan setia bersama-sama anggota keluarga kita beribadah setiap hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita sekali lagi berdiri, kita mau berdoa bagi persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami pada hari ini mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya kami bukan saja bisa memberikan materi kepada pelayanan Tuhan, tetapi kami juga mau memberikan hidup ini seutuhnya untuk Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati uang-uang yang sudah jemaat berikan, biarlah bisa dipakai untuk memperluas pelayanan kerajaan Tuhan di muka bumi ini, di gereja kami dan juga bagi sekitar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita dan kita menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, penyertaan Allah Roh Kudus bersama-sama saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu kita selesai, doa teduh sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.